3 program inovasi milik Pemkab Bangka Tengah telah diverifikasi lapangan oleh Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP tingkat Provinsi Bangka Belitung. 3 inovasi tersebut diantaranya kios maritim dan si Abang Tampan yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan serta Mangrove yang diinisiasi Bapelit Bangda Bangka Tengah. Inovasi pertama yang dilakukan verifikasi lapangan adalah program kios maritim yang menyediakan berbagai layanan untuk nelayan setempat di Desa Batu Belubang. Kios maritim mempunyai 4 pelayan publik, yakni penerbitan standar layak operasi atau SLO, surat persetujuan berlayar atau SPB, penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA, dan pembuatan BPJS Ketenagakerjaan. Inovasi kios maritim di Bangka Tengah merupakan satu-satunya di Provinsi Bangka Belitung yang melayani nelayan agar mempunyai dokumen perizinan perikanan tangkap yang lengkap terpadu, sehingga seluruh aktivitas nelayan tersentralisasi dan memudahkan masyarakat mengurus perizinan di satu tempat yang disebut kios maritim. Kepala Dinas Perikanan Bangka Tengah, Imam Sohadi mengatakan akan terus mengembangkan program kios maritim dengan menambah pelayanan menjadi 9 layanan publik. Setelah itu, dari Dinas Perikanan juga ada program Si Abang Tampan yang memberikan pelayanan di sektor perikanan berbasis silvofishery dengan tujuan meningkatkan produksi kepiting bakau ramah lingkungan. Asal muasal diciptakannya inovasi Si Abang Tampan adalah Dinas Pendidikan Bangka Tengah ingin menciptakan program yang mampu meningkatkan produksi perikanan di negeri Selawang Segantang. Program Si Abang Tampan sudah dibentuk di 2 desa, yaitu Desa Lubuk Linggau dan Desa Kurau Barat dengan memadukan budidaya kepiting bakau dan mangrove. Sehingga dalam hal efisiensi biaya mampu ditekan dan keuntungan margin dapat ditingkatkan serta keberlanjutan menggunakan hutan mangrove sebagai ekosistem. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025 tingkat Provinsi Bangka Belitung lolos dalam 2 inovasi. Yang pertama adalah inovasi kios maritim, yang kedua adalah inovasi Si Abang Tampan. Nah, saya jelaskan, untuk inovasi kios maritim, ini adalah inovasi pelayanan publik satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertama dan satu-satunya di Provinsi Bangka Belitung untuk melayani sektor kenelayanan. Jadi kami membuat sebuah kios maritim untuk mendekatkan para nelayan kita dalam melengkapi dokumen perizinan perikanan tangkap, ya, sehingga seluruh aktivitas nelayan dapat dipadukan, tersentral, dan memudahkan masyarakat di dalam kios maritim itu. Mulai dari penerbitan SLO, SPB, kemudian kartu pelaku usaha, hingga nanti kepada program BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah kami akan kembangkan strategi pengembangannya adalah akan kami tingkatkan dari yang tadinya 4 layanan publik, nanti akan meningkat menjadi 9 layanan publik, termasuk nanti adalah penerbitan rekom BBM minyak kepada nelayan, sehingga nelayan tidak mengalami kesulitan dan juga 0 rupiah. Oke, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk inovasi hari ini yang akan dikunjungi yang tahap ketiga nanti adalah inovasi Si Abang Tampan. Inovasi Si Abang Tampan ini adalah inovasi di sektor perikanan. Ini adalah berbasis silvofisheries dengan tujuan adalah meningkatkan produksi kepiting bakau yang ramah lingkungan untuk menjaga perikanan masa depan yang berkelanjutan. Nah, perlu kami sampaikan di sini, awal muasal dari inovasi Si Abang Tampan ini adalah kita ingin meng-create sebuah inovasi yang dapat meningkatkan laju produksi perikanan di Bangka Tengah, terutama juga digunakan untuk menghadapi masa paceklik nelayan, sehingga nelayan yang tadinya tidak bisa melaut, maka dengan adanya inovasi ini dapat memudahkan nelayan mendapatkan pekerjaan sambilan tambahan yang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kami sudah mengembangkan di 2 desa, di Desa Lubuk Linggau dan Desa Kurau Barat, dengan memadukan antara budidaya kepiting bakau dengan mangrove-nya. Jadi secara efisiensi biaya ini dapat ditekan, kemudian keuntungan margin dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah berkelanjutan, karena nanti ini juga akan menggunakan mangrove
yang merupakan habitat ekosistemnya. Oke. Seperti itu. Siap. Dan alhamdulillah untuk kepiting bakau rata-rata pendapatan para pembudidaya kita itu sudah Rp3.750.000 dan produksi kita bisa meningkat hingga 1.950 kilo untuk tahun 2024 yang kemarin. Inovasi ketiga datang dari Bapelitbangda Bangka Tengah, yaitu program mangrove di Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba. Kepala Bapelitbangda Bangka Tengah, Joko Triadi mengatakan, mangrove mempunyai fungsi utama menjaga keseimbangan lingkungan. Di sisi lain, Bapelitbangda Bangka Tengah melihat hutan mangrove di Kurau Barat mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa, seperti wisata alam, budidaya perikanan, dan produk makanan atau minuman. Mangrove Munjang Kurau Barat menyediakan wisata alam yang indah dengan nuansa mangrove di dalam hutan yang masih terjaga keasriannya. Pengunjung berkelompok 4 orang bisa menikmati adrenalin naik perahu di alur sungai sembari memandang hutan mangrove yang indah. Hanya bermodalkan biaya paket menginap Rp250.000 per kelompok. Pengunjung bisa menginap di camp di dalam hutan mangrove berikut santapan makanan budidaya perikanan dan kelapa hijau. Jika menambah budget Rp100.000, pengunjung bisa menikmati pemandangan kunang-kunang bersinar di dalam hutan mangrove yang telah disediakan. Selain wisata alam, Bapelitbangda Bangka Tengah juga menambah nilai ekonomi lainnya, seperti budidaya udang faname dan tempat edukasi tentang mangrove. Baik, yang pertama kan kita mengetahui bahwa mangrove ini memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita juga melihat mangrove ini punya nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Baik dari mangrove-nya yang bisa kita gunakan untuk wisata alam, kemudian juga budidaya perikanan, tetapi juga beberapa komoditas dari mangrove-nya itu seperti buah pedada misalnya, itu bisa dibikin olahan sirup. Kemudian juga tadi ya batik ekoprint itu juga bisa, kemudian ada kerang kepah dan yang lain-lainnya. Jadi kami pikir ini luar biasa. Selagi kita menjaga kelestarian lingkungan, kita juga bisa meningkatkan nilai tambah dari mangrove itu, yang tentu saja dengan menggunakan atau konsep pendekatan pada pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita itu dulu yang kita lihat. Nah, kemudian kita melihat mangrove ini kan, mangrove Munjang ini kan sebetulnya dulu identik dengan wisata mangrove. Kemudian sejak Covid, dia agak sepi ya, sempat tutup. Kemudian buka lagi juga tidak langsung ramai. Nah, kami di Bapeda berpikir, ini sepertinya butuh intervensi dari sektor lain selain pariwisata. Apalagi ini agar mangrove ini atau Munjang ini bisa bangkit. Waktu itu dengan Pak Imam dan kawan-kawan di Dinas Perikanan dapat masukan dari mereka, Pak, kita hidupkan budidaya udang faname. Akhirnya sudah kita anggarkan budidaya faname. Nah, dari budidaya faname berkembang, hasilnya bisa untuk mengembangkan atraksi yang lain. Nah, kemudian ada masukan lagi, kita kumpulkan perangkat daerah yang lain. Apalagi ini, apalagi kemudian Pak Yasir juga menyampaikan, Pak, kita butuh tempat untuk edukasi, mereka sampaikan. Kemudian dari UMKM, Pak, kita butuh pelatihan nih agar hasil yang diperoleh dari mangrove ini bisa diolah oleh masyarakat sekitarnya. Nah, jadi konsep perencanaan seperti itu yang kita integrasikan. Kita belum berpikir uangnya dari mana, belum. Kalau saya berpikir ketika kita sudah punya konsep, punya perencanaan, ini bisa kita jual kemana-mana. Di awal kita support dengan APBD, tapi di akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi APBD yang masuk. Dananya bersumber dari BI, dari kementerian. Di tahun kemarin juga ada dari pendanaan kedai reka ya. Dan jadi ya akhirnya jadi seperti ini gitu. Goalsnya apa, Pak? Ya goalsnya yang jelas kita ingin menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat yang kemudian masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang sudah dikembangkan di mangrove ini. Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan dan Bapelitbangda yang telah berinovasi dan menciptakan program luar biasa. Menurutnya, inovasi yang diciptakan oleh perangkat daerah tersebut membuat cukup kaget karena sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Ya, saya pertama terima kasih kepada kawan-kawan terkait Dinas Kelautan Perikanan dan Bapelitbangda Kabupaten Bangka Tengah. Jadi dari 3 inovasi itu Dinas Kelautan dan Perikanan itu ada 2 inovasi, satunya di Batu Belubang dan satu lagi di Lubuk.
itu terkait dengan perikanan lah. Yang selanjutnya di Balitbangda Kabupaten Bangka Tengah itu mangrove. Jadi sangat luar biasa, inovasinya sangat ya saya agak terkaget-kaget, terengang lah kata orang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kawan-kawan itu membuahkan hasil, tiga-tiganya masuk nominasi inovasi terbaik di Bangka Belitung. Pada akhirnya mungkin kami ke tingkat nasional. Mohon doa restu. Sudah melihat secara langsung dua inovasi tersebut, ada yang perlu ditingkatkan nggak untuk kebermanfaatannya terhadap masyarakat? Jelas ada. Jadi seperti di Batu Tumpang Belubang tadi, ya kan, banyak masyarakat menyampaikan lebihnya apa. Tadi salah satu mereka tidak perlu antri ngurus surat dan sebagainya, dan mereka melaut terjamin, ya kan. Dan kekurangannya mungkin kami gedungnya mungkin kurang sedikit sana sini lah, terus jalannya dan sebagainya. Tapi niat kami berusaha untuk yang terbaik untuk masyarakat nelayan, karena nelayan itu salah satu penyumbang ketahanan pangan kita. Nah kalau ini artinya kita kaitannya dengan UMKM sekitaran, dan kita yang di sebelah Pulau Ketawai, jalan masuknya, pintu masuknya sudah kita mulai benahi. Jadi tinggal nanti pusat akan merapikan, kasih set pel dan sebagainya. Mudah-mudahan itu cantik dan indah kayak di Swiss. Oh ya, siap. Kawan dinas perikanan, ya Pak. Nah jadi pada kesempatan ini Pak, saya Ajak nanti bosnya ke sini. Kalau nanti ada Pak Arman ke sini, wajib. Jadi tadi malam saya itu di sini.